Halo teman-teman, masih ngebahas mengenai eh, ada oknum penyuluh DJP Pusat ya. Ini oknum, benar-benar oknum ini ya, yang mempermasalahkan mengenai trading saham. Trading saham yang katanya itu sangat-sangat berpotensi untuk menjadi eh, gabungan untuk omset sehingga menjadi dasar untuk kualifikasi lu boleh atau nggak boleh pakai PPh Final 0,5%. Gua sendiri menolak argumen ini ya. Gua melihat PP20 nggak ada ngomong begitu ya. Jadi oknum penyuluh DJP ini benar-benar pendapat pribadi dia dipakai untuk meresahkan kita semua, membuat semua rakyat Indonesia ini kacau balau nih kita semuanya. Ini kalau Pak Purbaya dengar masih orang ini masih ya dikasih kopi lah ya biar dia sadar gitu ya. Jadi eh, teman-teman yang mungkin belum paham ya konteksnya adalah seseorang pengusaha itu omsetnya itu kan kalau melewati 4,8 M, maka tahun depannya sudah tidak bisa menggunakan 0,5% PPh final. Nah, yang dimaksud dengan omset ini adalah segala penghasilan dari usaha maupun dari pekerja bebas maupun dari PTP-nya digabung semuanya dalam rangka menghitung PPh final, menghitung dia ini kualifikasi boleh atau nggak boleh PPh final. Oke? Nah, perdebatan ini sudah berminggu-minggu terjadi ya, dan si oknum ini masih belum minta maaf, masih belum mengklarifikasi ya, dan kemudian terbitlah yang namanya edukasi resmi dari DJP ini. Nah, dalam edukasi resmi DJP ini, dia sudah nggak berani ngomong mengenai yang namanya trading saham ya, tetapi masih disentuh-sentuh dikit ya, masih disentuh-sentuh dikit, di mana yang menjadi agregasi peredaran bruto itu, dia kasih contoh adalah sewa ruangan dan bunga pinjaman ya. Di sini seharusnya ada trading saham, tetapi dia nggak masukin, nggak berani dia, ya. Mungkin takut ditempeleng sama kita semua ya, tapi nggak tahu kita teman-teman ya. Jadi indikator untuk menyatakan sebuah penghasilan itu termasuk dalam gabungan omset atau bukan, ada indikator namanya penilaian self assessment. Tetapi ini kalau self assessment dipakai indikator ya semua orang akan mengatakan itu bukan omset ya kan. Tetapi di sini ada lagi nih, ada lagi indikator niat. Yang namanya niat gimana gimana ceritanya mau diukur, bagaimana mengukurnya niat. Semua orang pasti punya niat dari untung. Mana ada orang trading saham mau niatnya rugi kan nggak ada. Tolol ini ya, niat jadikan indikator. Dan di PP20 tidak ada indikator ini. Dan dari mana datang indikator ini? Dari kepalanya si oknum petugas pajak itu ya, oknum penyuluh DJP kantor pusat tuh ya, yang otaknya udah miring itu ya, udah nggak pakai dasar hukum itu orang. Kemudian dilakukan secara aktif. Ya suka-suka orang dong, mau aktif mau nggak aktif terserah gue dong, duit-duit gue gitu ya. Mau trading saham, mau aktif, mau sehari sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali gue trading ya suka-suka gue dong. Masa aktif mau dijadikan sebagai indikator? Nah sekarang kalau mau jadi indikator, pertanyaan gue, aktif yang seperti apa jadi indikator? Apakah sebulan satu kali dianggap aktif, atau satu minggu satu kali dianggap aktif, atau sehari satu kali dianggap aktif? Dasar hukumnya apa, bos? Lu bilang aktif atau nggak aktif? Akhirnya akan terjadi pemerasan, perampokan di lapangan. Di mana kalau orang pajak bilang aktif, mau gimana lu? Nggak seneng, silakan ke pengadilan. Mampus tuh digituin sama oknum pajak kan? Jadi ini adalah pola pikir dari oknum ya, oknum penyuluh DJP kantor pusat yang otaknya udah miring menurut gua ya. Udah nggak pakai dasar hukum, pendapat pribadi, asumsi, semua ditumpahkan di sini ya, sebagai edukasi resmi lagi. Nah, sekarang bagaimana akibatnya terhadap SPT tahunan? Nah, teman-teman hati-hati nih teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke SPT tahunan. Teman-teman harus paham dahulu nih ya, apa konsekuensinya kalau elu salah menerapkan definisi omset gabungan untuk menentukan kualifikasi final 0,5% ya. Jadi si oknum penyuluh DJP kantor pusat itu terkesan dengan sengaja ya, tidak mau memberikan kepastian hukum. Dia nggak mau ketok palu aja deh. Pokoknya trading saham kami anggap sebagai agregasi usaha selesai kan, berhenti perdebatannya. Tetapi dia menciptakan berbagai skenario, berbagai macam argumen, berbagai indikator. Sehingga ada trading saham yang bisa dibilang sebagai usaha, ada trading saham yang bisa dibilang bukan kegiatan usaha. Di mana batasannya? Batasannya dibikin sengaja tidak jelas. Supaya apa? Supaya gampang dicuanin ya, supaya gampang dijadikan objek untuk pemerasan, perampokan. Tetapi itu di DJP Konoha, teman-teman ya. Di DJP Indonesia mah nggak ada perampokan begitu ya, nggak ada pemerasan di DJP Indonesia ya. Nah, jadi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini masih memberikan celah self assessment, iya,
Tetapi kemudian diteliti lagi oleh DJP dengan berbagai indikator yang ujung-ujungnya akan kembali pada penilaian subjektif dari oknum petugas pajak ya, bukan berdasarkan kepastian hukum, bukan berdasarkan indikator yang universal, artinya harus kasih uang suap kalau lu mau lolos ya. Oke, tetapi kasih uang suap ke Kementerian Keuangan DJP di Konoha ya. Kalau JP Indonesia nggak ada yang kasih terima uang suap ya. Nah, bayangkan teman-teman ya, kalau lu menerapkan PPh final 0,5% selama 10 tahun, anggaplah dari sekarang ya sampai 2037 lu sudah pakai final 0,5%. Lu pikir aman-aman aja nih. Kan gue pengusaha di bawah 4,8 M gitu ya. Tiba-tiba dong lu diperiksa suatu hari ya, ternyata omset dagang lu di 2026 adalah 4 miliar. Sedangkan trading saham lu 1 miliar. Ya, 1 miliar. Artinya, kalau ini dipakai menjadi agregasi, oke, artinya sejak 2027 lu tuh tidak qualified pakai 0,5% final, guys. Bayangkan teman-teman ya, apa akibatnya? Akibatnya adalah bayangkan guys ya, berapa PPN, berapa PPh yang perlu lu bayar dari 2027, 2028, 29, 30, 31 sampai 2037 ketika lu ditemukan. Mampus teman-temannya, mampus ya. Ini mencret darah lu semua teman-teman ya. Berapa uang suap yang mesti lu bayar agar lu bisa dibantu, agar supaya self assessment lu diterima oleh si oknum petugas pajak teman-teman. Kan tadi dia bilang tuh, kan tadi dia bilang di sini kan self assessment bisa dipakai. Tetapi kan dia punya penelitian. Di penelitian itu dia mengatakan niat lu untuk usaha. Lu aktif banget nih 1 miliar nih ya dengan modal 10 juta lu bisa trading 1 miliar. Aktif sekali lu. Penilaian subjektif petugas pajak mengatakan itu adalah usaha. Lu punya self assessment penilaian pribadi mengatakan itu bukan usaha. Oke, ini udah terjadi 10 tahun, guys. 10 tahun. Potensi pajaknya sekian miliar, potensi PPN PPh-nya sekian miliar. Pertanyaannya, lu mau kasih uang suap berapa? Supaya lu, lu mau kasih uang suap berapa supaya si petugas pajak mengesampingkan penilaian pribadi dia dan menerima self assessment lu. Oke? Nah, teman-teman ya, di saat itulah lu bisa mencret darah teman-teman ya, hanya untuk memberikan uang suap kepada oknum pajak di Konoha, teman-teman ya. Di Indonesia nggak ada ya, yang petugas pajak begitu ya teman-teman, yang nggak ada di Indonesia ini. Jadi oknum penyuluh DJP itu yang namanya si Ramatullah Barkat ya, siapa namanya? Ramatullah Barkat atau siapa gitulah ya. Dia mengatakan trading saham itu masuk gabungan omset. Beberapa argumen yang mungkin akan dipakai oleh oknum DJP ya ketika lu kena SP2DK atau pemeriksaan suatu hari nanti ya, ada 3 argumen. Argumen pertama mengatakan KBLI lu adalah trading saham ya. Kan sudah ada KBLI trading saham mandiri, sudah ada KBLI-nya ya. Berarti sudah ada kategori usaha namanya KBLI trading saham. Tapi lo masih bisa ngelawan, lo masih bisa bilang, enggak Pak, KBLI gua nggak begitu. KLU gua di database pajak maupun di NIB nggak ada tuh KBLI itu. Nah, lu selamat nih teman-teman ya. Dari argumen ini lu selamat. Sekarang argumen yang kedua, orang pajak bisa mengatakan, Pak, Bapak ini tradingnya frekuensinya tinggi, ya sering, mungkin seminggu 2 kali gitu lu trading ya, dianggap tinggi, sehingga lu bisa dianggap sebagai usaha. Anda mulai kesulitan ngelawan teman-teman ya, lu mulai kesulitan ngelawan. Sebenarnya gampang ngelawannya, gampang. Tanya aja, Bapak AR, Bapak petugas pajak, dasar hukumnya apa? Indikator ini tuh ada di undang-undang apa yang mengatakan frekuensi trading dapat dianggap sebagai kategori usaha, dapat dianggap sebagai agregasi gabungan omset. Dasar hukumnya apa, Pak? Tanya dia aja, gampang begitu ya. Nah, tapi kalau orang nggak ngerti hukum kan, jadi susah teman-teman ya, jadi agak bingung gitu. Nah, argumen ketiga ya, orang pajak bisa menggunakan senjata pamungkasnya ya. Di SPTOP Anda yang 2025, Anda tulis harta itu kode sahamnya adalah kode 0301. Yang namanya saham yang dibeli untuk dijual kembali. Skakmat lu teman-teman ya, skakmat lu, mampus lu teman-temannya, mati lu digituin teman-teman ya. Di SPT lu sendiri mengakui ada kode saham 0301, saham yang dibeli untuk dijual kembali. Artinya lu pengusaha saham, lu itu trading saham untuk usaha. Mampus lu, skakmat lu teman-temannya, mati lu teman-teman. Jadi argumen satu lu masih bisa ngelawan,
Argumen kedua, kalau lu pinter lu masih bisa ngelawan. Argumen ketiga skakmat, selesai. Ceritanya selesai teman-temannya. Nggak ada. Lu bilang trading saham memang sengaja lu tulis pakai saham untuk dibeli jual kembali kok. Jadi jelas, lu tuh trader saham, pengusaha saham mati teman-temannya. Jadi solusinya apa? Solusinya, kalau lu tidak mau diskakmat oleh petugas pajak gara-gara si oknum penyuluh DJP itu ya, sekarang juga, hari ini juga, setelah lu bikin nonton video ini teman-teman ya, lakukan pembetulan SPT pribadi lu. Gantilah kode 0301 menjadi ini 0303 saham di bursa. Selesai teman-teman, selesai ya, selesai urusannya ya. Udah gitu aja teman-teman ya. Dengan begitu, lu bisa berargumen bahwa kegiatan trading saham saya itu bukan kegiatan usaha. Karena memang bukan dibeli untuk trading. Tetapi gua beli untuk investasi. Kalau lagi bagus ya gua jual. Kalau lagi jelek ya mungkin gua tahan. Atau gua jual untuk cut loss gitu ya. Tetapi gue tidak trader saham. Gue bukannya pedagang saham. Enggak gitu loh. Saham ini bukan komoditas. Bukan barang yang gue jual belikan sebagai pengusaha gitu ya. Gue melakukan ini untuk investasi. Buktinya apa? Buktinya kode saham gue 0303 ya, saham di bursa. Begitu teman-teman ya. Jangan bodoh teman-teman ya. Jangan sampai lu diskakmat oleh oknum petugas pajak gara-gara si oknum penyuluh DJP pusat itu ya teman-teman ya. Hati-hati teman-teman ya. Sekarang juga bikin pembetulan SPT, lu ganti kode 0301 menjadi 0303. Selesai. Oke. Nomor 2. Oknum penyuluh JP itu juga mengatakan ya, sewa juga bisa masuk kategori gabungan omset. Kan tadi di sini nih, ini kan mengenai sewa nih ya, sewa ruang, yaitu penilaian self assessment, niat dan aktivitas ya. 3 ukuran ini menjadi ukuran indikator oleh si oknum penyuluh DJP pusat. Padahal di PP 20 tidak ada indikator ini, teman-temannya. Tidak ada indikator ini. Di PP 20 di penjelasannya mengatakan. Nah, ini penjelasan pasal 541 ya. Di situ mengatakan PT perorangan, perusahaan ya yang melakukan usaha persewaan ya. Di sini dihilangkan PT perorangannya, dihilangkan usahanya. Memang oknum brengsek ya, memang brengsek banget itu si oknum penyuluh DJP itu ya. Kalau orang-orang nggak ngerti pajak, ya mati lu di skakmat teman-teman ya. Nah, jadi di PP 20 2026 itu contohnya adalah perusahaan yang punya usaha persewaan tanah bangunan. Tetapi di edukasi resmi DJP mengatakan orang pribadi yang sewa. Dia tidak menyebutkan usaha, dia tidak menyebutkan perusahaan. Dihilangkan indikator itu. Padahal indikator perusahaan penting, indikator usaha sangat penting, tetapi dia hilangkan indikator itu supaya apa? Supaya Anda-Anda yang bodoh-bodoh yang nggak ngerti hukum, oh iya ya, sewa gua masuk usaha ya. Wah, lu mesti dihitung dong sebagai gabungan omset. Nah, gitu orang bodoh teman-teman ya. Jangan jadi wajib pajak yang bodoh, teman-teman ya. Jadi sehingga teman-teman berpotensi Anda ini dimanfaatkan oleh oknum pajak ya. Di negeri Konoha maksud gua teman-teman ya. Kalau petugas pajak di Indonesia mah semua pada bagus ya. Untuk menyatakan sewa elu adalah usaha sehingga menjadi omset gabungan. Udah gitu kena PPN pula. Waduh, ini udah jatuh ketimpa tangga digencet sama eskavator lu, mampus lu, kena gempa bumi lagi lu. Terkubur lu masuk. Jadi solusinya apa? Solusinya teman-teman, sekarang juga setelah lu nonton video ini, lu cek SPT pribadi lu 2025, lu lihat. Anda ada nggak menggunakan kode 0507? Ya, 0507 adalah tanah bangunan yang digunakan untuk persewaan. Lu ubah menjadi kode 0502, teman-teman ya. Tanah bangunan untuk tempat tinggal, teman-teman ya. Dengan begitu, Anda bisa berargumen bahwa sewa tanah bangunan itu bukanlah untuk usaha, Bos, ya, nggak untuk usaha. Karena memang gua beli untuk tempat tinggal, ya, bukan sengaja untuk gua sewakan, bukan untuk gua tradingkan, bukan untuk gua usahakan, gitu loh. Cuman kebetulan gua nggak pakai, ya gua sewakan ke orang. Kebetulan ada orang yang nyewa, begitu loh, teman-teman ya. Nah, jadi bahaya teman-teman ya kalau sewa sampai masuk omset karena akan menjadi objek PPN. Kalau trading saham masih bisa bilang nggak kena PPN gara-gara ada undang-undang yang mengecualikan bahwa surat berharga tidak masuk dalam PPN. Tetapi kalau sewa, sewa itu jelas ya objek PPN kalau sampai dia masuk kategori usaha teman-teman ya. Nah, jadi beda dengan saham yang masih bisa lolos dari PPN. Oke teman-teman ya, jadi ada 2 kode ini yang harus Anda ubah teman-teman ya kalau kita masuk ke Instagram.
kemarin sudah gue sharing ke teman-teman semua ya di Instagram gue ya, mengenai ini ya. Jadi dua jenis harta yang haram muncul di SPT tahunan orang pribadi teman-teman ya. 0301 ya, saham yang dibeli untuk jual kembali ini haram teman-teman. 0507 tanah atau bangunan yang disewakan haram teman-teman ya, haram. Gara-gara si oknum penyuluh DJP pusat ini teman-teman ya, makanya gue bilang ini haram. Kalau ada saham, lu gunakan kode 0303 ya, saham di bursa. Jika ada bangunan disewakan, lu gunakan kode 0502, tanah bangunan untuk tempat tinggal gitu ya. Ya memang buat tempat tinggal, masa masa buat buat apa? Buat dugem kan enggak ya. Tapi buat tempat tinggal, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, kalau gue sendiri sih di semua klien gue ya di 2025, seingat gue ya semua klien gue tidak ada satupun yang gunakan kode ini 0301 maupun 0507 nggak ada. Gue selalu gunakan tempat tinggal dan selalu gunakan saham di bursa ya. Kode 0301 itu muncul gara-gara laporan dari Stockbit dan kawan-kawan. Kalau lu laporan Stockbit dan kawan-kawan tuh pasti mereka pakai kode 0301, yaitu saham yang digunakan untuk dijual kembali gitu ya. Padahal tuh salah, teman-teman, salah. Gue udah merasa nggak nyaman waktu waktu munculnya kode itu ya. Ini bakal dianggap trading, dianggap usaha dan sebagainya. Nah, kalau ketemu gue sih langsung gue suruh 0303 aja dah ya. Kalau klien nggak mau dengerin konsultan ya udah terserah lu aja dah gitu ya. Nah, jadi ada klien yang tidak mau pakai yang maunya kode 0507 ya, karena tanah bangunan untuk disewakan ya. Jadi dia tidak mau pakai kode 05 yang 02 gitu ya. Ya kalau nggak mau ikuti konsultan ya udah terserah lu aja ya. Nanti biar DJP yang kasih lu pelajaran ya. Kalau udah diperas sama DJP, kena PPh, kena PPN, nah baru nangis darah teman-teman ya. Itu teman-teman. Jadi teman-teman, hari ini juga segera lakukan pembetulan SPT orang pribadi Anda kalau memang ada dua kode haram itu di SPT tahunan Anda ya, kode harta yang haram dimasukin, ganti kodenya. Nggak usah tambah bayar pajak, nggak usah ngapa-ngapain, hanya merubah kodenya saja. Dan ini akan menyelamatkan elu 10 tahun yang akan datang. Gara-gara apa? Gara-gara ada oknum penyuluh DJP yang menyatakan trading saham maupun sewa bisa masuk kategori omset gabungan. Silakan teman-teman ya, jangan sampai Anda diskakmat oleh si oknum DJP suatu hari nanti. Jadi sekarang lakukan perubahan SPT supaya elu selamat di masa depan. Oke teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.